Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu harap kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 bersama Ibu Merinda Cynthia Pradhani. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, pertama, menjelaskan tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca. Kedua, menyajikan informasi dari sikap tokoh dari cerita. Ketiga, menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Keempat, menerapkan sikap tokoh dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan dan teks bacaan mengenai pengrajin kayu. Ada yang masih ingat jenis-jenis pekerjaan itu apa saja? Ya, benar, anak-anak ibu yang hebat masih ingat mengenai jenis-jenis pekerjaan. Contohnya dokter, guru, petani, peternak, dan masih banyak lainnya. Dokter dalam menjalankan tugasnya harus memiliki sikap tanggung jawab dan peduli dengan sesama. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sila kedua Pancasila. Adakah yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Benar, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila yaitu tanggung jawab, cinta tanah air, rendah hati, dan menyayangi sesama. Contoh dari sikap tanggung jawab yaitu mengerjakan sendiri tanpa diminta oleh orang lain. Yang kedua, rendah hati, mau menerima pendapat, kritikan, dan saran dari temannya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita dibedakan menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu yang terdapat dari luar cerita. Unsur intrinsik terdiri dari 8 unsur cerita. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau dasar dari keseluruhan cerita. Yang kedua, tokoh atau orang yang terlibat dalam cerita. Yang ketiga, penokohan adalah watak dari orang yang bercerita. Yang keempat, alur, urutan cerita. Yang kelima, latar, waktu, tempat, atau kondisi yang terjadi di dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang, posisi orang yang bercerita. Kemudian, gaya bahasa, ciri khas yang digunakan oleh pencerita. Yang terakhir, amanat, pesan moral, atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, Ibu memiliki teks cerita berjudul Cut Nyak Din. Silahkan kalian baca dan pahami halaman 52. Setelah kalian membaca teks di atas, coba simpulkan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa tema bacaan di atas? Tema bacaan di atas apa anak-anak? Tema bacaan di atas merupakan perjuangan Cut Nyak Din melawan penjajahan Belanda. Yang kedua, apa yang dilakukan Cut Nyak Din dalam pengamalan sila kedua Pancasila? Yaitu beliau cinta dengan tanah air. Bagaimana pendapatmu tentang Cut Nyak Din dalam sikapnya? Sikap yang diajukan oleh Cut Nyak Din dalam cerita tersebut adalah tanggung jawab sebagai pemimpin dan mencintai tanah air. Keempat, sebutkan 3 penerapan sikap Cut Nyak Din dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tanggung jawab
rendah hati, dan suka menolong. Simpulan pada pembelajaran hari ini yang dapat kita ambil yang pertama yaitu memahami sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur cerita. Selanjutnya, untuk tugas kalian membaca dan memahami teks cerita Mbah Sadiman. Kemudian tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dan tulislah sikap Mbah Sadiman dengan menggunakan kalimat sendiri. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa menjaga kesehatan dan pola makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.